Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Banyak orang suka ngebut di jalan, ngerasa kalau mereka jago dan gak bakal kenapa-napa, padahal 1 detik aja bisa menentukan antara hidup ataupun matinya loh. Dan beberapa kejadian yang bakal kita bahas ini jadi buktinya. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. Lampu merah kampus. 1 detik itu nyatanya bisa mengubah segalanya ya. Jadi kejadian nyata di kampus LSU Louisiana jam 9 malam ini benar-benar ngeri sih. Malam itu ada mahasiswi lagi nyetir mobil sendirian. Pas sampai di lampu merah, dia ragu-ragu tuh ya mau belok atau enggak karena lampu beloknya itu udah merah atau kuning gitulah. Cuma waktu itu sih dia masin buat lihat kiri kanan dan juga memang kosong. Makanya dia mikir harusnya aman dong ya. Tapi begitu dia mau belok, tiba-tiba ada motor yang ngebut lebih dari 160 km per jam dan langsung nabrak dari samping. Sedihnya, 2 kendaraan itu langsung kebakar dan bikin keduanya tewas terkurung di dalam sana. Ya, dari sini sih dudungnya tuh salah ya. Si cewek salah karena robos lampu merah, sedangkan cowoknya juga jelas salah karena dia tuh ngebut 2-3 kali lipat dari batas wajar di area kampus. Di jalanan itu, kamu nggak bisa berasumsi ya teman-teman. 1 kesalahan kecil atau 1 kebodohan dari kalian aja nih, terus ditambah 1 kesalahan kecil dari orang lain juga, hasilnya bisa jadi bencana fatal loh. Jangan pernah deh ya curi-curi di lampu merah. Gak worth it. Nomor 9. Wajah hancur. Banyak yang suka bilang kalau pakai helm udah pasti aman kalau kecelakaan, alhasil banyak dari mereka yang nyetir seenak-enaknya yang ujung-ujungnya tetap membahayakan diri sendiri kan? Itu yang dialami sama pria di Turki ini. Jadi di tahun 2021, ada bapak-bapak bangun pagi dengan semangat dan pengen ngajak motornya buat keluar jalan-jalan gitu ya. Apalagi cuaca hari itu cerah, jadi pas banget deh untuk motoran. Masalahnya nih, karena memang hari itu panas, dia mutusin buat nggak pakai safety gear yang lengkap ya teman-teman. Dia mikir yang penting itu pakai helm. Sayangnya waktu jalanan lowong dikit, dia langsung bawa motornya 200 km per jam. Dan sialnya dia nggak sadar kalau di depan ada tikungan tajam. Detik itu motornya mental. Badan si cowok terlempar muka duluan dan menghantam ujung siku besi pembatas jalan. Jelas di kecepatan segitu, helm mah nggak ada gunanya ya. Wajahnya yaitu mata, hidung, rahang lenyap seketika. Yang tersisa cuma bagian belakang tengkoraknya aja. Orang-orang yang pertama nemuin jasadnya trauma berat sih. Dia tewas seketika di tempat itu juga. So, pelajarannya apa sih? Helm itu didesain untuk melindungi dari benturan wajar ya, bukan didesain untuk nahan benturan segitu gilanya ke besi tajam. Dan pembatas jalan itu dibuat untuk menahan mobil, bukan untuk badan manusia. Paham ya? Nomor 8. Adu banteng. Yang berikutnya ini sampai berujung ke pengadilan loh kasusnya. Jadi sekitar jam 4 pagi di Taiwan, 2 anak muda yang 17 tahun sama 21 tahun ceritanya tuh lagi asik ngebut bareng motor mereka. Konyolnya ya seperti balapan liar di Indonesia, mereka semua tuh nggak ada yang pakai helm. Dan sayangnya apa yang kita takutkan ternyata beneran kejadian. 2 motor itu saling nabrak dari arah berlawanan. Alhasil, impactnya bikin kepala yang satu pecah di tempat, sementara temennya yang 17 tahun tuh pingsan di pinggir jalan. Bahkan saking kerasnya suara tabrakan itu, tetangga aja sampai pada kebangun. Dan sekarang ibu dari cowok yang tewas itu ngamuk serta mau nuntut si cowok 17 tahun atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja. Kalian lihat kan, helm itu literally batas tipis antara survive dan juga mati yang konyol ya. Balapan liar di jalan umum itu juga ide yang paling bodoh. Kalian nggak pernah tahu ya apa yang ada di depan. Orang yang balapan di trek resmi ini aja bisa kecelakaan, apalagi yang di jalanan umum yang nggak ada safety-nya sama sekali kan. Nomor 7. Pendeta balapan liar. Ya teman-teman, kalian nggak salah dengar kok. Di Rusia, ada pendeta yang mutusin mau bersenang-senang dengan cara ikut balapan liar di jalan tol. Nah, sialnya saat adik dari pendeta ini mimpin di depan dengan kecepatan lebih dari 150 km per jam, tiba-tiba dia kehilangan kendali motornya dan bikin motornya itu melenceng ke jalur yang berlawanan. Dalam sekejap, tubuhnya menghantam mobil Renault Logan dari arah berlawanan. Nah, buat adiknya itu, kakinya putus dan terbang ke jalur lain. Sedangkan pengendara mobil pun
meninggal seketika. Sedihnya lagi, si pendeta yang melihat semua kejadian ini dari belakang langsung panik. Tapi karena dia terlalu fokus ke titik bahaya adiknya itu, dia malah telat ngerem dan nabrak mobil di depannya serta mental ke mobil yang lain. Hasilnya 3 orang berujung tewas. Adiknya itu, si supir Renault dan juga si pendeta. Yang paling kasiannya supir mobil itulah ya. Orang lagi nyetir santai dan gak salah apa-apa malah berujung kehilangan nyawanya. Nomor 6. Insiden tiang listrik. Tubuhnya terbelah 2, tapi helmnya masih utuh. Kedengarannya mustahil ya, tapi ini beneran terjadi di Phuket, Thailand. Jadi tanggal 1 April kemarin, karena emang udah tengah malam, jalanan kosong ya teman-teman. Buat yang doyan ngebut, ya momen ini dianggap pas banget kan untuk ngeluapin hobinya itu. Nah, waktu itu ada seorang pria asal Rusia yang bawa Honda Forza. Ya, mungkin karena dia cuma pengen melepas stres atau sekedar menikmati angin malam, dirinya berakhir tragis. Dalam 1 detik, semuanya berakhir. Dia tiba-tiba aja kehilangan kendali dan juga motornya nabrak tiang listrik. Tabrakannya tuh keras banget teman-teman. Bahkan saking kerasnya, tubuhnya dia kebelah 2. Bagian atasnya tergeletak di bawah tiang, sementara bagian bawahnya terpental hampir 60 meter jauhnya. Kebayang dong TKP-nya tuh seperti apa? Tapi yang tragisnya, helmnya masih terpasang rapi di kepalanya. Sedih banget kan? Makanya inget ya, helm itu juga punya batasan. Dan jalanan sepi itu bukan jadi kalian bisa merasa aman untuk ngebut-ngebutan ya. Padahal kalau kalian sadar, pas sepi itu ya berarti makin gak ada orang yang nolongin kalian waktu mengalami kecelakaan kan? Nomor 5. Menghindari polisi tidur. Buat teman-teman yang nyetir motor ataupun mobil, suka ngerasa gak demen ada polisi tidur gak sih? Dan seberapa banyak dari kalian yang suka menghindari polisi tidur itu lewat celah sempit di pinggir jalan? Nah, siapa yang sangka nih, tapi gara-gara aksi hemat 2 detik ini malah bisa berakhir fatal dengan cara paling mengerikan. Di Sri Lanka, ada pemotor yang tewas karena menghindari polisi tidur. Jadi sekitar jam 7 malam, mungkin karena dia buru-buru ya, dia malas ngerem tuh dan pengen nyelip di celah sempit itu antara polisi tidur dengan trotoar. Awalnya sih sukses ya dia, tapi pas dia coba lagi di polisi tidur berikutnya, gagal total. Ban depannya malah nyenggol trotoar dan dirinya nggak sempet ya belok balik ke kanan, serta dalam sekejap motornya nabrak ke arah tiang listrik. Ini nih bagian mengerikannya. Karena dia dalam kecepatan tinggi, benturannya sampai bikin badannya ngelilit di tiang listriknya, seperti ular yang lagi melilit di tiang gitu ya teman-teman. Remuk total lah itu tulang punggungnya. Makanya inget deh, polisi tidur dibuat karena emang ada fungsinya. Jauh lebih aman badan goyang dikit deh yang ngelewatin polisi tidur daripada jadi kayak tadi kan. Resikonya nggak worth it sih ya buat hemat 2 detik. Nomor 4. Kulit kepala. Kecelakaan yang kali ini bisa dibilang lumayan sering kejadian nih. Coba aku tanya deh, seberapa sering sih ada pemotor yang mau belok ke kiri, terus tiba-tiba ada pemotor lain yang nyetir dalam kecepatan tinggi dan dua-duanya tuh nggak sadar? Nah, masalahnya kali ini kecelakaannya bisa dibilang parah banget. Apalagi salah satu dari mereka ada yang nggak pakai helm. Alhasil waktu tabrakan, dirinya kepental jauh ke depan dan mendarat kepala duluan. Sehingga waktu kepalanya ngebentur aspal dan juga keseret, kulit kepalanya terkelupas semua sampai kelihatan tengkorak. Aku yakin warga yang lihat kejadian ini pasti langsung pada merinding semua deh. Dari sini tolong ya, dan please banget, helm itu bukan untuk gaya atau dipakai pas ada polisi aja. Dan selalu anggap semua orang itu mau belok ya teman-teman. Makanya terus kurangin kecepatan di semua persimpangan deh. Jangan asumsi kalau kamu tuh yang punya jalan ya, oke? Nomor 3. Terlindas bus. Bayangin kalian tuh lagi pergi malam-malam terus ngeliat ada tabrakan motor dengan bus di depan mata kalian. Ngilu kan pasti. Cuma yang semakin parah, pengendara motor di sini badannya dilindas sama busnya tanpa sadar. Itulah yang terjadi di Brazil ya teman-teman. Jadi malam itu jalanan emang lagi sepi banget tuh. Nah, tiba-tiba ada sebuah motor yang ngebut banget. Dan dia ini nggak sadar kalau di depannya ada bus yang lagi mau muter balik. Dihajarlah biker itu sama busnya. Tubuh penumpangnya kepental jauh, sedangkan pengendara motornya jatuh tepat di bawah busnya. Sedihnya nih, entah si busnya itu sadar atau enggak, dia tetap jalan dan bikin badannya kelindes sama ban busnya. Dalam sekejap, jalanan itu berubah jadi adegan mimpi buruk karena banyak banget organ tubuh yang berserakan. Makanya inget ya, buat supir bus itu blind spot mereka tuh segede gaban teman-teman. Dan jalanan umum itu juga bukan sirkuit ya, paham?
Nomor 2. Insiden rambu jalan. Siapa di sini yang pernah mimpi bisa terbang? Seru ya? Tapi gimana kalau kamu tuh beneran terbang tapi mendaratnya di tiang rambu lalu lintas? Kisah berikutnya ini datang dari Thailand pada tahun 2019. Jadi ada cowok yang lagi riding ngebut gila-gilaan dengan motornya, terus nyalip kanan kiri dan gak pakai helm. Masalahnya nih, dia nggak ngeliat ada lubang di jalan itu. Dari situ motornya oleng parah dan diterbang beberapa detik sampai akhirnya kepalanya nancep di sebuah tiang rambu lalu lintas. Literally nancep teman-teman. Dan benturannya tuh nggak cuma bikin retak ataupun pingsan ya, saking kencengnya tiang itu literally memenggal kepalanya. Makanya sekali lagi inget ya, kalau nggak pakai helm itu sama dengan otomatis nggak ada kesempatan kedua. Dan jangan selalu asumsi jalanan tuh mulus ya, oke? Nomor 1. Kesetrum. Baru-baru ini, waktu hujan besar di Jakarta tuh ada 2 mobil yang ketimpa pohon besar dan juga penumpangnya meninggal dunia kan? Nah, cuma yang terjadi di Vietnam tuh jauh lebih parah. Di tanggal 30 Mei 2025, badai besar juga melanda Vietnam. Bahkan ada petir yang menyambar dan juga menumbangkan beberapa pohon. Masalahnya nggak cuma pohon yang tumbang, tapi ranting-rantingnya ikut nyeret kabel listrik ke jalan raya ya. Nah, karena waktu itu belum ada petugas yang datang, kabelnya tuh jadi menggantung begitu aja di tengah jalan. Gak lama ada 2 cowok yang boncengan naik motor lewat situ teman-teman. Mereka tuh safety kok, dua-duanya pakai helm. Tapi sialnya waktu mereka lewat, kabel itu langsung melilit lehernya dan juga bikin mereka jatuh. Dan karena kabel listriknya tuh masih aktif, mereka berdua kegantung di udara sambil tersengat tegangan tinggi. Jelas. Meskipun banyak yang ngeliat, tapi nggak ada yang berani nolong dong ya. Makanya inget ya teman-teman, kalau kalian melihat ada kabel, anggap aja deh semuanya tuh bahaya. Apalagi kalau habis badai. Wah, itu mah udah pasti red flag. Dan safety gear itu juga nggak ada gunanya ya kalau judgement kalian tuh jelek. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.